Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini menjelang waktu sahur, saya bagikan kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya, yang inbox kepada saya di akun TikTok saya menanyakan perihal mimpi yang dialaminya. Visual mimpi yang beliau alami adalah beliau itu bersama kedua orang tuanya di sebuah sungai yang jernih warnanya, tapi ketika mereka mau pergi, tiba-tiba air yang jernih itu berubah menjadi deras dan berwarna coklat tanah. Akhirnya mereka menunda kepergiannya. Dan setelah itu ada penampakan seperti ada rumah yang digotong sama 4 orang keluar dari sungai tersebut. Ada satu tengkorak kepala manusia yang jatuh dari atas rumah tersebut. Setelah itu sungainya berubah menjadi jalan raya. Setelah sungai itu berubah menjadi jalan raya, kemudian si Fulan itu bersama kedua orang tuanya pergi ke pasar menggunakan motor, memakai helm, namun helmnya itu lebih dari satu. Fulan membelikan kedua orang tuanya sepatu, sendal, dan pakaian. Itulah yang dibelikan oleh Fulan kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui sebelumnya bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan yang berkaitan dengan bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Itu maksudnya adalah mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi yang baik merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Dan mimpi yang berkaitan dengan mimpi diatur di dalam Islam juga tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi. Ilmu takwil mimpi itu adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah, bukan dari belajar membaca buku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam ilmu takwil mimpi. Untuk bisa mengetahui takwil mimpi mereka bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Maknanya adalah seorang muslim yang levelnya orang yang beragam Islam, yang levelnya muslim tapi taat, soleh, dan juga umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapatkan rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Bagian kenabian itu tidaklah dusta. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis riwayat yang lain bahwa beliau itu menjelaskan ketika kenabian itu sudah tidak ada setelah wafatnya beliau, maka yang tersisa itu hanyalah al-mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang laki-laki yang saleh, dan itu merupakan bagian kenabian. Jadi disebut bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, itu mendapatkan wahyu melalui mimpi, sebagaimana kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali itu berupa mimpi yang
benar di dalam tidurnya. Hal itu disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu merupakan mimpi yang baik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, mimpi yang tidak perlu ditakwil, yang maksudnya adalah mimpi itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan nyata sesuai visual mimpinya. Dan yang kedua, mimpi petunjuk dari Allah itu adalah mimpi yang ada simbol-simbol, mengandung makna tersirat. Nah, mimpi yang dialami saudara kita ini adalah termasuk golongan mimpi petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol. Ketika beliau bersama kedua orang tuanya berada di sungai yang jernih, itu maksudnya mereka semua diuji dengan kebaikan. Nah, tetapi ketika beliau itu tiba-tiba berada di keadaan air yang menjadi deras, kemudian warnanya itu awalnya jernih berubah menjadi warna coklat tanah, itu adalah mereka diberikan ujian keburukan. Hal itu kejadian yang berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa kita semua yang bernyawa itu diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Air jernih itu adalah ujian tentang kebaikan, misalkan dengan banyaknya harta. Kemudian karena mereka melakukan kesalahan dengan ujian kebaikan itu, misalkan berboros-boros atau berbangga-banggaan atau senang dengan keduniawian, akhirnya lalai menunaikan kewajibannya kepada Allah, akhirnya sebagai wujud rasa kasih sayang Allah supaya mereka kembali ke jalan yang benar, akhirnya diuji dengan bencana. Dengan adanya visual, air berubah menjadi deras dan warnanya coklat. Nah, ujian tersebut ada kaitannya juga dengan visual, ada seperti rumah digotong ya, oleh 4 orang keluar dari sungai tersebut, dan ada satu tengkorak kepala manusia yang jatuh dari rumah itu. Apa maknanya? Rumah itu adalah berkaitan dengan kedudukan, makom seseorang. Makom orang-orang di rumah itu adalah orang yang lalai kepada Allah karena nikmat keduniawian. Karena apa? Ada visual satu tengkorak kepala manusia yang jatuh dari rumah tersebut. Maknanya mereka dianjurkan untuk mengingat kematian, memperbanyak bekal menuju akhirat. Hal itu ada kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu mempersiapkan kematian dengan cara memperbanyak beramal soleh ketika hidupnya dan menghilangkan panjang angan-angan, memutus kelezatan duniawi, artinya memikirkan kematian. Nah, itu yang dimaksudkan Allah di dalam visual mimpi tersebut, supaya mereka itu jangan lalai karena kenikmatan dunia. Karena apa? Seluruh dunia, isi dunia itu terlaknat, ya, kecuali orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, orang yang menimba ilmu yang syar'i. Dan ketika orang tersebut mau melakukan anjuran Allah supaya memperbanyak bekal kematian dengan beramal soleh, tidak lalai dengan keduniawian, akhirnya nantinya akan Allah rubah keadaannya dari air yang kotor tadi, yang warna coklat deras tadi, berubah jadi jalan raya. Yang itu maknanya Allah akan memberikan jalan kemudahan ketika mereka sudah merubah mindset mereka, merubah pola pikir keduniawian mereka. Tetapi ternyata mereka ketika keluar ke pasar ya, dengan memakai motor, itu ada helm satu yang lebih. Itu artinya ada petunjuk dari Allah itu ya, yang tidak mereka amalkan. Ya, dengan adanya visual, anaknya masih membelikan hal-hal keduniawian, membelikan sepatu, sendal, dan pakaian. Namun orang tuanya tidak membawa pakaian dan sendalnya itu ke rumahnya. Artinya sifat keduniawian orang tuanya sisa sedikit, tapi anaknya yang masih banyak. Karena apa? Anaknya masih muda, usia 20 tahun. Nah, itu bermakna bahwa kita menjadikan pelajaran, begitu juga orang bermimpi, supaya belajar untuk tidak mencintai dunia, tapi memperbanyak beramal soleh menuju akhiratnya kekal. Assalamualaikum.